Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengisi presensi pada Google Classroom? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan cek dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, yang absen sudah semua ya. Selanjutnya, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang penyajian data. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini, kita membahas tentang penyajian data. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memahami cara pengumpulan data. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis data. Tujuan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan atau menampilkan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dan yang terakhir itu, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menafsirkan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, anak-anak, ada yang bisa mendefinisikan apa itu penyajian data? Oke, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Jadi, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Nah, di sini ada teknik penyajian data. Teknik yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua itu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk tabel itu dapat memberikan informasi secara rinci yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini ada contohnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Misalkan, hasil ulangan Bahasa Indonesia 37 siswa SMP kelas 7 disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, penyajian data pada tabel di bawah ini dinamakan penyajian data sederhana. Dari tabel di bawah ini, kalian dapat menentukan banyak siswa yang mendapat nilai 9, yaitu sebanyak 7 orang. Selanjutnya ada diagram garis. Nah, diagram garis adalah cara menyajikan data yang diagramnya tentunya berbentuk garis, di mana garis itu diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada histogram. Hasil penyajian data dalam bentuk diagram garis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada berat badan dan banyaknya siswa, misalkan berat badan dengan 40 kg sebanyak 6 siswa, dan seterusnya. Contohnya, berikut ini adalah tabel berat badan seorang bayi yang dipantau sejak lahir sampai berusia 9 bulan. Di sini usia 1 bulan dengan berat badan 4 kg, usia 2 bulan dengan berat badan 5,2 kg, dan sampai usia 9 bulan berat badannya 8,6 kg. Nah, diagram garisnya seperti ini. Selanjutnya ada diagram batang.
yaitu cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi, persegi panjang, tegak, maupun mendatar. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi. Nah, contohnya itu, misalkan, selama 1 tahun toko Anggo mencatat keuntungan setiap bulan sebagai berikut. Di sini ada keuntungannya, misalkan bulan pertama itu keuntungannya 2,5, bulan kedua keuntungannya 1,8, dan gambar diagram batangnya seperti ini. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan atau membandingkan besar ukuran data. Adapun contohnya, diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Di sini terlihat tari 12%, voli 20%, basket 30%, PMR 10%, KIR 13%. Yang ditanyakan itu, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. Penyelesaiannya itu, di sini ada 100% dikurang 12% ditambah 20% ditambah 30% ditambah 10% dan ditambah 13%. Sama dengan 100% dikurang 85%. Sama dengan 15%. Jadi banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 15% dikali total siswa, yaitu 300. Maka banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 45 orang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Nah, anak-anak, setelah apa yang sudah Ibu jelaskan barusan, selanjutnya Ibu akan mempersilakan kalian untuk membentuk kelompok 2-3 orang. Nah, setelah itu kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Sebentar ya. Nah, di sini sudah Ibu tugaskan, tugas kelompok. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi kita hari ini, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group. Ya, oke Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.